baik dia memilih jadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir, mereka tuh tetap sama-sama hebat menurut gue. Kalau setiap perempuan itu punya caranya untuk kuat sendiri-sendiri, jadi nggak bisa kalian samaratakan. Perselingkuhan tuh kayak udah awam banget terjadi. Kalian sebagai perempuan pasti pernah dong ngerasain diselingkuhin, jadi selingkuhan atau mungkin selingkuh. Hai Nana, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad di Kicauan Nana. Topik perselingkuhan tuh cukup menarik gak sih belakangan ini, dan berkali-kali menjadi trending topik di berbagai sosial media yang ada. Dan topik perselingkuhan tentunya sangat menarik untuk kita bahas, baik itu di lingkungan pertemanan kita ataupun di lingkungan keluarga kita. Karena perselingkuhan tuh kayak udah awam banget terjadi. Kalian sebagai perempuan pasti pernah dong ngerasain diselingkuhin, jadi selingkuhan atau mungkin selingkuh. Gue pribadi pun pernah kayak gitu. Nah, di sini gue ngajak kalian untuk ngebahas tentang stereotip yang selama ini beredar luas di masyarakat. Stereotip ini tuh sebenarnya matahin kayak merendahkan wanita dan ngerugiin perempuan sih menurut gue. Kalian pasti pernah dengar stereotip seperti ini. Nggak apa-apa deh laki gue selingkuh, laki gue nggak jajan di luar, yang penting dia tetap pulang ke rumah. Nah, stereotip seperti itu yang mau gue patahkan di sini. Stereotip seperti itu tuh kayak ngelekat di suatu hubungan yang memang sudah bertahan lama, lebih dari 5 tahun. Kalau emang kalian punya hubungan yang sudah berjalan lama, baik itu hubungan pacaran maupun pernikahan dan udah berlangsung lama banget, kalian pasti pernah nemuin orang yang kayak gitu, atau kalian salah satunya. Bahkan kalian tuh tanpa sadar ngerendahin diri kalian sendiri dengan stereotip yang ada. Omongan orang yang beredar luas di masyarakat tiba-tiba tuh ngelekat di kepala kalian dan kalian percayai terus-menerus. Apalagi kalau kalian berada di usia pernikahan dan kamu mungkin menjadi wanita yang sudah memiliki momongan. Kamu pasti akan jauh lebih fokus kan sama anak kamu dan gak mempedulikan kualitas hubungan kalian seperti apa. Padahal kalau hubungan kalian terbina, tetap selalu sehat, kalian bakalan bisa melaju kayak step selanjutnya tuh bakalan normal-normal aja dan baik-baik aja. Kayak hubungan inti kamu sama pasangan kamu tuh harus dikuatin dulu, dan hubungan selanjutnya, permasalahan selanjutnya tuh bakalan kalian bisa atasin. Saat kita nggak bahagia sama hubungan yang kita bina sama pasangan kita, pasti kita jadi orang yang lebih emosional, jadi orang yang moodnya lebih nggak stabil, jadi orang yang mungkin pemarah, mungkin menjadi orang yang berbeda daripada diri kita biasanya. Dan itu nggak enak banget nggak sih? Kayak bertahan sama situasi yang sebenarnya kalian nggak pengenin, tapi itu terjadi dan bisa dihindarin sebenarnya. Bukan cuma kamu yang nggak nyaman, tapi kamu membuat orang lain di sekitar kamu menjadi nggak nyaman di dekat kamu. Mungkin anak kamu bahkan nggak nyaman ngelihat ibunya seperti itu, hanya karena masalah inti dari hubungan kamu yang tidak kamu bereskan sama pasangan kamu. Oke, kali ini gue punya beberapa fakta yang sebenarnya banyak banget kasus stereotip seperti ini yang udah terjadi di lingkungan masyarakat luas, dan sebenarnya udah dianggap kayak biasa aja gitu gak sih? Stereotip ini tuh kayak udah ngelekat di kepala setiap perempuan dan mereka tuh tanpa sadar merendahkan diri mereka sendiri. Nah, gue sekarang ambil contohnya di kalangan artis. Nah, fakta ini bakalan dibahas oleh Bunda Nona. Halo Bunda Nona. Halo sahabat Nona, apa kabar? Baik. Nah, contoh kasus yang sesuai dengan topik kali ini itu adalah contoh kasus dari Nindi Ayunda, ya, penyanyi dan seorang istri ya tentunya. Dia punya 2 anak. Seperti yang diketahui, Nindi kan sempat viral ya di beberapa entertainment dan media sosial karena kasus perceraiannya yang sangat kontroversial. Jadi sebenarnya tuh suami Nindi tuh udah jarang pulang ke rumah dan melakukan perselingkuhan sejak tahun 2015. Nindi juga udah ngakuin perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu tuh sejak tahun ketiga, namun dia maafin gitu. Tapi karena dia udah punya anak dan tetap fokus kepada anak, dia bilang kalau
Saya tuh lihat Aska selingkuh dari tahun 2005 dan saya mengetahui di tahun 2018. Jadi akhirnya berubah perasaan pernikahan itu. Saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Setelah saya mengetahui hal itu 2018 saya sudah berbeda. Akhirnya saya menjalani pernikahan. Ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Cukup kasihan ya Mbak Nindi dengan pernyataannya bahwa setelah dia mengetahui perselingkuhan suaminya di tahun 2015, tapi dia masih menganggap itu masih menerima itu karena fokus ke anak dan memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing padahal masih terikat dalam status pernikahan. Jadi non, si Nini itu selain diselingkuhin sama lakinya, dia itu juga dapat kekerasan rumah tangga. Terus pas dapat kekerasan rumah tangga, Nindi tuh sempat memberikan pernyataan ke publik bahwa ini saya lupa kata-kata kapan, bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada rata-rata kebanyakan semuanya dibuka, lengan, tangan, seperti itu lah ya. Terus Nindi juga sempat ngelakuin visum mulai dari foto luka goresan, luka lebam, hingga rambutnya rontok karena dijambak. Setelah mendapatkan kekerasan, Nindi memendam rahasia tersebut selama 9 tahun lamanya. Karena selama ini hanya fokus dengan diri sendiri dan anak. Si Aska, suaminya Nindi ini, punya riwayat konsumsi narkoba. Jadi ternyata suaminya si Nindi ini adalah seorang pecandu. Sampai saat ini yang mengakibatkan si Aska ini di penjara. Udah ya, itu fakta dari Nindi karena kasus selingkuh, tapi dia menikah itu ya udah, kita hidup masing-masing aja dan bertahan 9 tahun memendam. Oke, jadi kalian pada setuju kan sama gue kalau setiap perempuan itu punya caranya untuk kuat sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kalian samaratakan. Setiap perempuan tuh kuat, baik itu Mbak Nindi maupun kamu maupun kita semua. Stereotip ini tuh harus dipatahkan, jelas banget harus dipatahkan. Di beberapa daerah di Indonesia, bahkan tuh sering banget gue nemuin tuh kayak perempuan yang bekerja jadi ibu rumah tangga tuh dipandang sebelah mata karena mereka tuh dianggap nggak bisa memiliki jalan hidupnya sendiri, menafkahi hidupnya sendiri, atau bahkan menafkahi anaknya nanti. Padahal nggak kayak gitu. Setiap perempuan dia bisa jalan hidupnya sendiri, bisa bertahan kuat untuk dirinya sendiri. Perjuangan perempuan tuh nggak bisa sampai di situ aja. Wanita yang memilih jadi ibu rumah tangga, baik dia memilih jadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir, mereka tuh tetap sama-sama hebat menurut gue. Dan mereka keduanya juga tetap berhak menerima perlakuan baik dari pasangannya. Perempuan tuh layak untuk diperlakukan secara baik karena perempuan juga memperlakukan baik dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri. Kenapa nggak bisa dapat perlakuan baik dari pasangannya? Itu aneh banget menurut gue. Saat lo nggak dapet perlakuan baik dari pasangan lo, udah deh mending cabut karena lo layak untuk mendapatkan yang terbaik untuk diri lo sendiri. Terus menurut kamu gimana, Bun? Mau jadi ibu rumah tangga atau wanita karir itu sebenarnya keduanya ataupun jadi menjalankan peran keduanya jadi ibu rumah tangga dan wanita karir itu tuh nggak masalah asalkan orang itu tuh ketemu sama pasangan yang tepat yang selalu support kita, dukung kita sepenuhnya. Jadi visi dan misi kita, nilai-nilai yang ada dalam pernikahan tuh harus sama, setidaknya tuh nggak usah harus sama plek sih, cuman bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi gitu. Oke, setuju banget sama Bunda Nana. Di sini aku mau ngasih beberapa fakta tentang hubungan. Hubungan itu harus didasarkan dengan dua orang yang sama-sama berjuang, sama-sama berproses, dan sama-sama harus menjaga hubungan itu tetap sehat, baik dari sisi lo ataupun pasangan lo. Dijaga dan dirawat. Nah, prosesnya itu nggak gampang memang, dan itu merupakan proses yang panjang. Kita sebagai kaum wanita itu nggak boleh diem aja saat melihat ada hal yang janggal ataupun kayaknya nggak layak deh gue diperlakukan seperti ini. Lo berhak mendapatkan perlakuan yang baik seperti yang gue bilang tadi. Sebagai perempuan, kita tuh harus bisa memulai untuk mematahkan stereotip ini.
setiap ada kejadian yang nggak bisa lo terima, lo bisa asking for help sama orang lain kok. Paling nggak lo cerita sama orang terdekat lo, mau itu keluarga lo ataupun teman lo. Karena yang bisa nyelamatin diri lo ya cuma diri lo sendiri, dan yang bisa tahu lo tuh butuh perlindungan seperti apa ya cuma kamu gitu. Kamu harus bisa menjadi wanita yang kuat akan diri kamu sendiri, kuat akan bermimpi, kuat akan masalah yang ada di sekeliling kamu. Punya pasangan yang tidak sesuai sama yang kamu mau itu tuh bukan kesalahan. Perselingkuhan itu tuh bukan akhir dari dunia. Kamu bisa kok nentuin jalan kamu selanjutnya sendiri. Kamu bisa kok berdiri di kaki kamu sendiri. Dan kesetiaan itu harga mati menurut gue. Nah, seperti halnya gue bisa menerapkan standar untuk pasangan gue, kesetiaan itu harga mati buat gue. Kalian juga harus berani netapin standar itu untuk pasangan kalian. Jangan mentoleransi semua hal yang ada. Menerima pasangan kalian apa adanya itu bagus, tapi jangan sampai ngurangi nilai-nilai standar kalian sendiri karena kalian sebagai perempuan layak diperlakukan dengan baik. Berani menetapkan standar untuk pasangan kita itu tuh bukan menjadikan kita sebagai perempuan yang sombong, sebagai perempuan yang sok jual mahal, tapi itu bagian dari kita sayang sama diri kita sendiri, dan itu pantas buat lo lakuin. Kuncinya sebenarnya cukup gampang. Mulai dari sekarang lo harus bisa menjadi perempuan yang mandiri dan gak bergantung sama orang lain ataupun bergantung sama pasangan lo. Pasti kalian bisa ngelaluin dan mematahkan stereotip yang ada. Oke, segitu aja kicauan Nona hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.